dari online, apakah terdengar suara saya di sana di Teams? Dari Jogja Izin untuk Bu. mulai merecord dengar. ya. Dengar ya, baik. Apa kabar di sana Bapak Ibu semuanya, So People? Baik. Baik ya, baik. Mohon maaf sebelumnya untuk hari ini kita rada delay karena ada sesuatu hal, jadi kita akan segera mulai untuk sesi kali ini. Izin untuk bisa memulai merecord sesi webinar series hari ini ya. Baik. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih sudah bergabung dalam SGH Webinar series hari ini, edisi Health Talk. Yang hari ini dengan senang hati kita bekerja sama dengan Siloam Hospital. Oke, sebelumnya saya ingin perkenalkan, saya adalah Teresia Diemahwanti dari HR yang hari ini akan memandu sesi Health Talk hari ini ya. Dan selamat bergabung juga untuk teman-teman yang ada di online. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Hari ini kita akan mendapatkan pemaparan dan bisa berdiskusi dengan topik yang sangat relevan dan penting untuk kita semua. Judulnya apa ya? Oke. Judulnya adalah Gaya Hidup Modern versus Risiko Penyakit Jantung. Gitu ya. Nah, hari ini kita senang sekali dengan narasumber Dr. Leo Dedi Pradipta. Terima kasih Dok sudah hadir hari ini dan akan sharing dan juga memberikan edukasi juga untuk seluruh people ya. Oke, gaya hidup modern bagi sebagian orang didominasi dengan terlalu lama duduk ya. Terutama kita-kita yang ada di office ini ya. Kadang juga menghabiskan banyak waktu untuk aktivitas yang pasif. Sebagian orang kadang juga memilih karena pasif, mulai scroll-scroll handphone gitu ya, scroll-scroll beli makanan siap saji, dan terkadang ada yang mengabaikan pola hidup sehat. Nah, hal-hal tersebut ternyata bisa menjadi bom waktu, gitu ya, yang bagi kesehatan, terutama untuk jantung kita. Nah, penting sekali hari ini bagi So People lebih memahami bagaimana keseharian modern dapat memengaruhi kesehatan jantung serta langkah-langkah pencegahannya. Oke. Tadi sudah saya perkenalkan Dr. Leo panggilannya ya. Dr. Leo adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Siloam Hospital Lipo Cikarang ya. Beliau datang dari Lipo Cikarang. Teman-teman juga terima kasih untuk Dr. Clarissa yang hari ini juga hadir memberikan konsultasi hasil EKG ya, dan juga nurse yang sudah memberikan pemeriksaan EKG juga hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Lina yang hari ini juga sudah hadir dan juga Pak Oksa yang memberikan dukungan penuh kepada Soho Global Health, dan nanti mungkin akan perkenalkan sendiri siapa itu Siloam Hospital ya. Oke, baik rekan-rekan semua, sebelum kita mulai acara yang penuh manfaat ini, sebagai wujud sebagai purpose, mari kita yaitu menjunjung kepedulian terhadap kehidupan manusia sebagai prioritas kami yang tertinggi untuk memuliakan Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa dulu, izin saya pimpin untuk berdoa. Selamat pagi Allah Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih karena Kau sudah berkenan memberikan kelancaran untuk sesi hari ini. Kami bersyukur bahwa kami boleh berkumpul di hari ini bersama dengan rekanan kami, yaitu Siloam Hospital, baik dengan narasumber Dr. Leo dan juga narasumber dan juga perawat yang lain yang akan memberikan edukasi kepada kami terkait manfaat hidup sehat juga ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu agar Soho Global Health, tempat kami bekerja, boleh menjadi tempat yang bermanfaat buat kami dan juga memberikan manfaat juga bagi sekeliling kami. Kami mohon ridho-Mu agar acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi Soho People. Amin. Oke, nah izinkan saya memulai untuk pemaparan ini. Mohon maaf, izin. Oke. Oke, teman-teman yang di tim sudah bisa lihat dari layar ya.
Yang di sini beda saya tampilannya ya, mohon bersabar ya kalau yang di tim sudah muncul. Baik, nanti sesi kali ini sambil kita menunggu untuk tadi So People yang pemeriksaan EKG, kita lanjutkan setelah sesi Health Talk ya. Jadi tidak perlu menunggu 40 tahun. Tadi kayaknya ada yang nanya, Bu, saya belum 40 boleh ikut EKG enggak? Boleh, justru ini free buat siapa aja gitu ya. Oke. Dan ada narasumber hebat di sini, jadi bisa bertanya-tanya ya hasilnya seperti apa. Oke, baik. Saya perkenalkan kembali ya, jadi di HR itu ada HR Official WhatsApp Account, nomornya pasti sudah save ya, kalau enggak nggak bisa hadir hari ini juga, karena hadirnya dari WhatsApp Account. Jadi silakan So People bisa sampaikan juga ke timnya bagi yang belum join, bisa di chat aja ke kami, nanti kami akan invite kembali di WA Group. Di WA Group ini ada memfasilitasi karyawan terutama untuk informasi perusahaan dan khususnya untuk HR. Apabila ada hal atau servis yang diperlukan, kami dengan senang hati akan memberikan support kepada rekan-rekan semuanya. Oke, untuk next. Oke, nah kami juga ada sosial media gitu ya. Tadi juga saya perkenalkan kepada Bu Lina dan rekan-rekan Silom, kita ada sosial media karena ini zamannya sosial media. Jadi kami ada di Instagram ada Soul Global Health People, ada YouTube channel kami Soul Global Health People dan juga LinkedIn. Nah, di sini berisi people activity dan juga vacancy information ya. Jadi silahkan bagi rekan-rekan juga yang ada di cabang bisa sampaikan ke kami melalui rekrutmen@soglobalhealth.com atau bisa di chat juga apabila ada aktivitas yang pengen di-share, di-publish gitu ya, biar nanti teman-teman yang di lain bisa tahu nih kita ngapain sih gitu ya. Oke, next. Nah, kami juga ada SR Clinic gitu ya. Di sini ada 2 SRBP yang bisa memberikan dukungan gitu ya terkait hal-hal tentang kekaryawanan juga dan juga memfasilitasi tentang hal-hal yang lain jika ingin berkonsultasi tentang pekerjaan dan juga kalau ingin ngobrol gitu ya. Jadi ini acaranya bukan karena harus sakit atau apa, bukan, tapi beda, SR Klinik. Jadi silakan di unit masing-masing, di sini ada Mbak Nia, konsultan kita juga ya di sini. Dan juga ada Mbak Ica ya, silahkan boleh berkonsultasi langsung, bisa online, bisa tatap muka sesuai jadwal gitu ya. Next. Oke, nah karena sesinya ini adalah health talk, jadi saya juga perkenalkan kembali kita ada medical doctor, Dr. Sriwati Ligasya yang ada di Pulau Gadung 6 di office kita yang di depan ya di Pulau Gadung 6 di Dokter Poliklinik di Soho. Silahkan bisa chat ke nomor dokter atau bisa berkunjung ke poliklinik kita ya dari jam 10 sampai jam 4 gitu ya. Kemudian ada Dr. Lupita Wijaya, Medical Affairs Manager yang juga bisa memberikan konsultasi di jam sesuai yang tertera, silahkan. Jadi bisa halo Dr. Lupita juga. Next. Oke, nah kita foto dulu yang di online ya, yang di sini kita belakangan ya, nggak apa-apa ya. Oke. Saya pandu ya Mbak Ayu, boleh dibantu untuk take. Boleh teman-teman yang ada di online, di open kameranya biar kita bisa oke Pak Om. Oke, Bu Shirley, teman-teman yang lain boleh di open biar kita bisa publish nih di sosial media kita. Oke, silakan di open. Oke, lebih banyak lagi, boleh? Oke, Pak Yani, Clarissa, yang lain boleh lagi? Kita tunggu lagi. Detik. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3.
Lagi. 1, 2, 3. Layar terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Thank you semuanya. Baik, tanpa berlama-lama, saya ingin panggil Ibu Lina untuk memperkenalkan terkait Siloam Hospital. Silakan Bu Lina. Selamat pagi Bapak. Saya dengan minat kami dari hadir nanti support penuh oleh tim Siloam sekarang. Untuk perannya baik adalah satu kegiatan yang mana sebagai kolaborasi kerjasama antara Siloam Hospital Group dan juga Siloam Global. Dimana sebelumnya pasti Bapak itu sudah mendeklarasikan dengan Siloam ya. Harapannya pengalaman kemarin medical check up dengan Siloam menjadi pengalaman baru yang baik, gitu ya, yang lancar. Dan kedepannya pastinya ada kolaborasi lanjutan antara Siloam dan juga yang mana kami juga kerjasama antara kedua adalah kerjasama gitu ya. Sedikit perkenalan Bapak Ibu mengenai Siloam Group, di mana kami grup sudah hadir di 44 unit Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Jadi kami sudah hadir dari paling untuk barat itu ada di Medan, Siloam Hospitalnya, dan dari ujung kami sudah ada di Siloam Hospital Ambon. Jadi kami cukup banyak punya unit di seluruh Indonesia yang misalnya dibutuhkan adanya perawatan kesehatan, gitu. Jadi salah satu pilihan dengan cara lain. Begitupun juga dengan dokter-dokternya, kami sudah punya cukup lengkap, bahkan lengkap untuk semua spesialis yang ada, yang mana Bapak dan Ibu bisa juga download informasinya melalui aplikasi MySiloam. Jadi melalui aplikasi MySiloam itu Bapak dan Ibu semua people bisa lihat dari jadwal dokter, spesialis dokter yang diinginkan, lalu juga booking hasil medical check-up dan sebagainya, dan berbagai informasi pelayanan kesehatan itu sudah ada lengkap di MySiloam. Silakan bisa di-download ya Bapak dan Ibu. Itu sedikit perkenalan dari Siloam Hospital Group karena acara pagi hari ini disupport oleh Siloam di Cikarang. Kita persilahkan untuk Cikarang ada Bapak Oscar untuk sharing mengenai company profile dari Siloam. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu, terima kasih Bu Tere, Bu Sista, Bu Dian, Bu Ayu untuk kesempatan pagi ini yang sudah mengalami. Enjoy perkenalannya, sekali lagi terima kasih sekali. Halo, selamat pagi Siloam people. Wah, kayaknya cerah-cerah sekali nih muka-mukanya di hari Jumat. Besok libur. Oke, perkenalkan saya di sini Oksyan. Saya marketing dari Siloam Hospital Lipo Cikarang, dan saya akan memaparkan company profile Hospital Lipo Cikarang. Oke, yang tadi Ibu Lina sampaikan, kami memiliki 41 rumah sakit di Indonesia. Terus salah satunya juga kami yang berada di Pulau Jawa, Siloam Hospital Lipo Cikarang. Cek. Oke, kami berdiri dari tahun 2002. Kami memiliki akreditasi Starkes dan juga memiliki sertifikat ISO. Dan kami juga bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dari 2014. Berarti itu BPJS Kesehatan itu baru ada, kita sudah kerja sama. Lanjut.
Oke. Oke. Nah, ini lokasi kami berada di Cikarang, di daerah Kabupaten Bekasi. Mungkin ada yang di sini tinggal di daerah Cikarang, Bapak Ibu. Nggak ada sampai. Mungkin next bisa main ke Lipo Cikarang. Nama terkenal itu Meikarta ya. Kita emang dekat sama Meikarta seperti itu. Dan nextnya ini kita ada Instagram kami. Instagram kami itu yang isinya beberapa kegiatan kami dan juga seperti kayak promosi dan segala hal itu kita berada di Instagram ini. Betul. Jadi mau kepo-kepoin kegiatan kita bisa kepoin di Instagram kami Siloam Hospital Lipo Cikarang. Dan selanjutnya ini yang tadi Ibu Lina sampaikan yaitu aplikasi. Aplikasi ini semuanya memudahkan Bapak Ibu semua sampai seluruh Siloam itu sudah mencakup di aplikasi ini. Jadi Bapak Ibu mau melihat hasil, misalnya Bapak Ibu sakit di hari ini tapi udah sembuh bulan depan, amit-amit sakit lagi, pengen tahu obatnya atau hasil medical check up-nya apa segala macam, Bapak Ibu bisa melihat di bagian sini medical record. Jadinya hal tersebut tidak menghilang, jadi Bapak Ibu masih bisa tahu obatnya apa atau enggak, hasil medical check up-nya itu apa, jadi Bapak Ibu bisa tahu sendiri. Kita lanjut di sini. Nah, ini pelayanan kami, adanya perusahaan asuransi, COP, BPJS dan umum juga selayaknya rumah sakit di Indonesia. Pelayanannya kami terima semua. Dan lanjut lagi. Nah, ini ambulan kami, instalasi gawat darurat kami yang dimana kami standby 24 jam dan free pick up 30 km, radiusnya lumayan jauh banget Bapak Ibu. Kalau saya hitung dari Cikarang sampai ke Cakung itu lumayan jauh banget, dan alhamdulillah ambulan kami isinya lengkap, ada defibrilator, EKG monitor sama mobil ventilator juga. Dan ini call center kami. Kalau yang 1511 ini call center pusat, yang dimana kalau misalnya Bapak Ibu atau nggak keluarga Bapak Ibu lagi pulang kampung atau lagi jalan-jalan ke Bali, Labuan Bajo, amit-amit mengalami hal yang tidak diinginkan, Bapak Ibu bisa menghubungi call center kami yang 1511 ini. Dan ini nanti akan diangkat oleh call center kami dan nanti akan diarahkan ke Siloam terdekat. Itu. Kalau yang sebelah sini ini langsung direct ke Siloam Hospital Lipo Cikarang. Jadi nanti tim IGD kami yang akan angkat telepon Bapak Ibu, dan ini hanya telepon pulsa aja, nggak bisa WhatsApp, nggak bisa SMS. Dia standby 24 jam, free pick up 30 km. Oke, next apa lagi? Oke, nah ini pelayanan kami dari 2020. Kalau saya waktu itu COVID, nah pelayanan ini tuh dipakai untuk sekarang dipakai untuk expat, yaitu Siloam at Home. Nah ini sekarang dipakai expat di Lipo Cikarang dari Jepang, Korea, Prancis, dan India untuk keluarga-keluarganya, untuk melayani keluarga yang sakit atau anak-anaknya mereka, seperti itu. Dan next, nah ini layanan unggulan kami, COE, itu dokter jantung. Alhamdulillah dokter jantung di Hospital Lipo Cikarang itu lengkap sekali. Jadi tadi ada dokter Leo sebagai dokter jantung di Hospital Lipo Cikarang, dan juga kita juga memiliki dokter Tri untuk spesialis jantung bawaan anak. Misalnya anaknya lahir bisa membawa adanya penyakit jantung bawaan, kita ada dokter Tri untuk sebagai spesialis jantung bawaan anak, seperti itu. Lanjut kembali, dari ini alat cath lab kami, ini alat pemasangan ring, bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini, jadi tidak terlalu menakutkan ya, cuma menakutkannya kwitansinya sih, lebih menakutkan. Dan lanjut lagi, ini dokter urologi kami, di sini ada dokter Paulus yang lumayan senior sekali di Hospital Lipo Cikarang, dan ada dokter Daniel untuk dokter kedua kami di dokter urologinya. Dan selanjutnya ada dokter ortopedi, ini alat SWL untuk batu tembak ginjal atau batu ginjal.
alat SWL-nya, dan selanjutnya ini dokter ortopedi kami yang dimana standby 24 jam karena memang rumahnya itu di sekitaran Lipo Cikarang, dan juga untuk memenuhi trauma center kita. Dan ini layanan unggulan Women and Children lainnya. Di sini kami memiliki psikologi anak, jadinya yang dimana kan zaman-zaman sekarang tuh anak-anak guru-gurunya, ibu, bapak, anaknya itu hobinya apa, minatnya apa. Sekarang kan anak-anak sekolah masuknya harus kayak gitu. Nah, jadi bisa dikonsulkan ke psikologi anak. Dan lanjut lagi, ini trauma center kami yang alhamdulillah lengkap sekali dari dokter ortopedis dan 24 jam, dokter bedah kulit, plastik, digestif untuk kecelakaan kerja, dan ada dokter okupasi. Tuh, karena ini kita melengkapi dokter trauma center ini untuk BPJS TK, karena kita dapat keunggulan dari BPJS TK, dan ini untuk kerjasama kami dengan beberapa instansi ya, dari BPJS TK, Taspen, Asabri, dan Jasara Harja. Dan juga ini keunggulan kami untuk di kecelakaan kerja. Jadi nggak semua rumah sakit yang trauma center itu memiliki layanan ini, yaitu return to work atau bisa disebut RTW. Jadi ini benar-benar dari BPJS TK yang hanya ditunjuk hanya 2 rumah sakit di Bekasi, yaitu Siloam Lipo Cikarang sama rumah sakit Sentra. Betul. Jadi ini tuh yang dimana di cover 100% BPJS TK, pembuatan tangan palsu, jari palsu, misalnya kalau ada operasi atau tindakan yang lebih parah kecelakaan kerjanya itu dijamin oleh BPJS TK, seperti itu. Ini alat endoskopi kami yang dimana ini selang yang di ujungnya ada kamera dan ada pencapitnya. Jadi waktu itu ingat banget saya ada anak kecil baru banget, ini alat ini baru banget sampai, ada anak kecil terusnya yang dimana dia ketelan 500 perak, poin 500 perak itu kesedek, orang tuanya udah mukanya anaknya udah pucat banget segala macam. Terus alat ini untuknya udah sampai, langsung ditindak oleh pakai alat endoskopi ini, dan alhamdulillahnya keluar kembali 500. Tapi ibunya sih mintanya 100.000 kalau bisa. Oke, kita lanjut kembali. Ini alat medical check up, layanan medical check up kami. Kalau misalnya Bapak Ibu, kemarin kan medical check up-nya di PT Solo nih. Next, coba mungkin bisa di rumah sakit kami. Karena untuk medical check up di rumah sakit kami, alhamdulillah lumayan nyaman. Dan juga one stop service ya. Nggak usah kemana-mana, hanya di lantai 7 aja, dari pojok sini sampai ke sini, muter. Jadi nggak usah kemana-mana, alatnya semua ada di situ, dan juga ruang tunggunya banyak, kursinya banyak, nyaman, dingin, free snack, free minum, terus di situ juga ada Nescafe, coffee machine. Jadi setelah habis MCU segala macam, habis treadmill segala macam, boleh selesai, boleh ngopi. Tuh. Dan lanjut lagi, ini rawat jalan kami yang alhamdulillah juga lengkap dari spesialis, subspesialis umum dan subspesialis gigi lengkap juga. Dan ini untuk radiologi kami yang alhamdulillah lengkap pastinya, ke MRI, CT scan, panoramik gigi dan segala macam. Lanjut lagi, ini ruang perawatan kami. Ruang perawatan kami kita start dari kelas 3 seperti biasa. Kita dari kelas 3 sampai dengan kita memiliki Siloam Suite sebutannya yang paling tinggi. Seperti itu. Ini untuk kelas 3 kita ada 6 bed. Dan kelas 2 itu kita ada 4 bed. Dan kelas 1 itu ada 2 bed. Dan selebihnya ke atas lagi itu 1 bed, 1 bed. Seperti itu. Dan ini untuk Siloam Suite-nya, jadi memiliki kamar ruangan terpisah untuk keluarga penunggu sama untuk pasien. Dan kami juga ada ruangan isolasi untuk penyakit kayak cacar atau TB paru yang sedang dirawat. Kita mempunyai untuk ruangannya, ruang rawatnya. Dan ini spesialis servis hari Minggu nih Bapak Ibu, untuk kalau misalnya lagi main ke Cikarang, terusnya Minggu ngapain ya, bosan kan, ternyata istri lagi hamil. Boleh di kami adanya senam ibu hamil. Dan juga sehabis itu nanti juga bakal ada edukasi erax. Kalau misalnya banyaknya minatnya
bayi spa, ya berarti nanti akan dibuka baby spa seperti itu. Dan ini untuk anggota marketing Siloam Hospitality Cikarang. Di sini ada dengan Oksa, marketing corporate Bapak Ibu, dan di sini sebelah Oksa ada Ibu Hani yang dimana sama corporate marketing juga, dan ada Bang Agil juga sebagai insurance marketing, dan ada Ibu Christine juga sebagai marketing klinik rumah sakit. Dan di atas tempat kita di atas tempat kita ini ada Ibu Resti, kepala kami, Head of Sales Marketing, dan di atas Ibu Resti ada Dr. Maria sebagai Head of Business Development. Oke, sekian. Terima kasih untuk paparannya. Kita lanjut ke Ibu Lina. Terima kasih. Terima kasih Bu Lina Karolina Romi juga Pak Oksa Muhammad Adila. Nah, saatnya kita boleh dibantu Mbak Ayu untuk paparannya Dr. Leo. Oke, yang kita tunggu-tunggu ya, maaf ya, jadi ada ini. Kita boleh sambut Dr. Leo, silakan. Nah, mungkin dokter kenalan sendiri kali ya, karena ada yang penasaran dokternya ganteng ya. Baik, silakan. Dokter langsung aja dilanjut, kita langsung materi ya. Oke, silakan kita dokter ya. Terima kasih Bu Tere atas perkenalannya. Ya, Bu Lina, Mas Oksa, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan sehingga sharing ya mengenai tentang salah satu hal yang kita hadapi
Apa tuh pesan di kosan dia dan sebagainya. Dan keras, hanya dia begitu saja. Sudah bisa makan makanan. Terus yang berkesan apa tadi? Nah, yang entah itu junk food atau minuman kekinian, ya kan? Nah, kalau minuman kekinian, kalau nggak manis, ada lampu, ya, jadi misalnya apa namanya minumannya manis, makanannya fast food. Sehingga apa? Hal ini menyebabkan kebetulannya harus gerak. Pemada udah kerjaannya di kerja, di tempat tidur, sorry, makan makanan, makan datang ke depan bentar ya. Nanti ke depan bentar, bentar kalau enggaknya ngambilin, ya kan? Nah, itu udah makin harus gerak. Enggak, harus juga bergerak. Nah, bapak apa nih? Ya kan? Lagi merenungi nasib gitu kan, aduh, gimana ya kerjaan, nggak selesai. Itu rokok, ya toh, rokok duduk, nah, enggak sih. Kalau nggak ditemenin sama minuman, kopi, ya sebetulnya kopi. Kalau alkohol, nah, udah tambah membuat tubuh semakin rusak. Gitu. Terus habis itu gaya hidup yang modern ini dapat menyebabkan terjadinya semua macam penyakit. Ya, darah tinggi. Lalu habis itu kolesterol. Kemudian manis. Itu Bapak Ibu. Dengan segala macam prosesnya, ya, karena suka makan makanan fast food, makanan kolesterol, minuman yang manis seperti itu, bikin gula tinggi, malas gerak, bikin tensi. Kemudian kalau misalnya apa namanya nggak tetap jalan yang ada oke, jadi kalau ini adalah untuk baik sekalian. Nah ini tadi jantung baru sekalian. Yang paling bisa serangan jantung, gitu, ya. Dan serangan jantung ini akhir-akhir ini masuk tinggi diri kami makin sering menerima pasien serangan jantung usia di bawah 40. Jadi beberapa tahun terakhir ini memang bisa disimpulkan bahwa penyakit jantung itu bukan milik orang paling, tapi milik orang muda, anak-anak muda banyak yang saya kita. Ya, oke. Selanjutnya ini adalah gambaran apa namanya prevalensi penyakit jantung di Indonesia. Benar kok, penyakit jantung banyak di Indonesia. Benar ini data dari riset kesehatan dasar tahun 2018. Jadi Kemenkes itu membuat satu survei kesehatan tiap 5 tahun sekali. Ini yang 2023 belum keluar secara nasional secara jelas. Ini sampai 2018 saja bahwa di Indonesia itu sebanyak 1,5% itu mengalami penyakit jantung. Bohong itu dong. Kayaknya nggak segini, benar Bapak Ibu sekalian. Karena riset kesehatan dasar ini itu hanya diambil pagi hari oleh petugas Kemenkes, dan biasanya pagi hari itu yang ada di Indonesia Bapak Ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak lagi kerja, sehingga angka 1,5% ini itu lebih rendah. Yang sesungguhnya kenyataannya angkanya pasti jauh lebih tinggi, Bapak Ibu sekalian. Ini tahun 2018. Kalau data internasional itu sudah ada pengambilan riset akhir 2024 itu memang terjadi peningkatan. Ya, dari 2010, 2015, 2020 dan 2024 itu semakin meningkat angka penyakit jantung. Ini mungkin juga terjadi di Indonesia, seperti Bapak Ibu sekalian. Dan angka kematiannya itu bisa mencapai lebih dari 200.000 kematian per tahun. Nah ini baru data dari Kemenkes tahun 2023. Oke. Nah ini adalah suatu apa namanya grafik yang menunjukkan bahwa memang angka
angka penyakit jantung itu menyerang semua usia. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa angkanya itu semakin lama semakin baik. Maka namanya orang-orang yang merokok maupun yang tidak merokok itu mengalami peningkatan. Di mana yang tidak merokok ini dari tahun 2011 sampai ke 2012 itu meningkat 2 kali. Yang memiliki yang merokok hampir 3 kali. Sayangnya penelitian ini itu sampelnya sampel Bapak Ibu sekalian nih yang bagus dewasa muda, ya. Dan dari penelitian ini disimpulkan bahwa lebih dari 2 kali kasus penyakit jantung itu meningkat dibandingkan dengan tahun 2010. Ini meningkat tahun 2024. Seperti itu Bapak sekalian. Dan lebih parahnya lagi adalah penyakit jantung itu menempati urutan nomor 1 Bapak Ibu sekalian yang di dunia. Perspektif. Ya, angka ini sungguh menyenangkan. Ya, kalau misalnya orang sakit jantung biasanya dalam tanda kutip nggak pasti. Beda dengan orang yang didiagnosa kanker. Itu ada stres orang kalau didiagnosa kanker. Tapi kan Bapak Ibu sekalian, angka kanker gimana? Di Taiwan, mau di total juga jenis kankernya semua nggak lebih tinggi daripada penyakit jantung Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan menggabungkan penyakit jantung seperti itu. Dan kalau melihat data ini, tunggu. Nah, terus nextnya gimana nih dok? Apa yang harus kita lakukan? Ya ini Bapak Ibu sekalian, harus melakukan gaya hidup sehat. Karena seperti Pak Guru bilang, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai kita terkena penyakit jantung. Ya, biar ada kematian bisa ditekan seminimal mungkin. Gimana tuh dok gaya hidup sehat zaman sekarang? Gitu, ya harus hidup sehat. Jangan gaya hidup modern yang tadi, yang malas gerak, yang suka makanan fast food dan segala macamnya. Ya, tapi memang segala macam perubahan memang ada positif dan negatifnya. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Pun juga gaya hidup modern. Ya, ada gaya hidup modern ya. Ada yang kurang baik, jangan ikutin yang kurang baik kayak tadi. Ya, mager tadi jangan diikuti. Ya, gaya hidup modern ada sisi baiknya. Ya, rajin aktivitas. Ya, zaman sekarang kan banyak tuh ya yang suka lari, suka sepedaan, gitu ya. Dan itu merupakan gaya hidup modern yang baik. Bapak-Ibu sekalian, ya, dan ini merupakan cara bagaimana kita melakukan pola hidup sehat, ya, dengan cara rajin beraktivitas fisik. Gimana dok aktivitas fisiknya yang baik? Udah rutin tiap hari, ya, sekali sesi 30 sampai 60 menit. Udah cukup. Olahraganya apa tuh? Jalan aja cukup, Bapak-Ibu sekalian, atau lari. Yang kedua adalah diet yang seimbang. Ya, diet yang seimbang itu adalah 4 sehat 5 sempurna itu. Jangan banyak dagingnya aja, jangan banyak jeroannya aja, ya. Tapi sayur dan buah juga banyak. Terus cek kesehatan secara rutin, ya. Itu jangan lupa. Nggak bisa dipungkiri bahwa tubuh kita mengalami kelemahan dan itulah yang harus kita cek. Apalagi kita punya gaya hidup modern yang kurang baik Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi sudah dijelaskan Mas kita memiliki berbagai macam pemeriksaan di medical check-up kita. Ya, kalau untuk jantung kita bisa tes treadmill, bisa USG jantung, atau bahkan beberapa perusahaan itu sudah menyarankan bahwa pasien-pasien yang di atas 20 tahun menjalani pemeriksaan CT scan jantung itu untuk mengetahui apakah pasien itu sudah memiliki penyakit jantung. Jangan sampai pasien yang mengalami penyakit jantung tidak terdeteksi pula dan tidak dibawa ke rumah sakit dengan serangan jantung. Itu yang ingin kita hindari. Lalu yang kelima adalah kelola stres. Ya, nggak mungkin stres itu dihilangkan, nggak mungkin semuanya kita bekerja pasti ada saja. Ya, tapi bagaimana caranya kita mengelola stres itu? Ya, bisa kita salurkan ke hobi kita. Ya, hobi melukis, nyanyi, yoga, kumpul bareng teman-teman. Ya, tapi kumpulnya yang sehat, yang olahraga. Ya, jangan di kafe duduk-duduk merokok gitu lah. Oke, terus selanjutnya adalah istirahat yang cukup.
serat tubuh yang direkomendasikan adalah 1/8. Terus untuk bapak-bapak ya jangan merokok. Bapak-bapak saja ini ibu juga ya. Karena saya beberapa kali ada pasien yang punya sakit jantung, kali-kali saya tanya, merokok nggak Bu? Merokok. Seperti itu ya. Jadi sekarang merokok pun tidak hanya bapak-bapak aja nih yang merokok, tapi ibu-ibu juga. Dan itu yang harus kita hindari. Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah gaya hidup yang tadi yang saya bilang, saya punya aktivitas sedikit. Nanti sekarang banyak tuh yang apa namanya di CFD itu ada maraton, apa namanya 2,7, 5 kilo, 10 kilo. Nah itu merupakan gaya hidup yang sehat, Bapak Ibu sekalian di zaman modern ini. Terus sepedaan, jangan apalagi dengan COVID itu ya. Nah, setelah COVID itu banyak tuh yang sepeda yang punya komunitas gitu ya, itu juga bisa dilakukan pada saat gaya hidup modern. Jadi jangan lupa sekarang lagi ngetren. Nah, udah ya. Dengan apa ya? Ada. Nah, itu memang harus Bapak Ibu sekalian. Jangan dibutuhkan aja, jangan malaskan. Ya, biar apa? Biar jantung kita tetap sehat, Bapak Ibu sekalian. So, pertanyaan selanjutnya, gaya hidup modern itu sahabat atau musuh jantung sih dok? Tadi dokter ngejelasin gaya hidup modern, tiduran, dan segala macam. Intinya semua serba cepat. Semua serba instan. Dan tapi di balik ada gaya hidup modern yang sehat Bapak Ibu sekalian, ya, dengan olahraga, ya baik itu lari, jalan, sepedaan, ya tergantung kita melihat dari sisi mana, ya tergantung penilaian kita, pilihan kita, keputusan kita. Pengen mengikuti gaya hidup modern yang mana sih? Ya, yang dulu, yang jelek atau yang sehat, yang bagus. Diharapkan dengan gaya hidup yang sehat, kita bisa menurunkan angka penyakit. Ya, bisa memperbaiki kualitas hidup kita. Janganlah kita memilih yang jelek di gaya hidup modern ini. Ya, di mana angka kesakitan meningkat, angka kematian meningkat, dan tentu saja membebani biaya kesehatan, baik itu secara individual maupun negara. Ya, karena dari data BPJS itu dari BPJS sebenarnya tahun berapa kasusnya 2014 ya, 2014 sampai 2022 kalau salah. Data dari BPJS itu biaya yang dikeluarkan BPJS untuk penyakit jantung itu sebesar 70 triliun. Banyak yang cukup besar, di mana itu bisa dipangkas sebenarnya dengan pola hidup sehat. Ya, sehingga kualitas hidup kita dan segala macamnya itu bisa meningkat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih banyak sharingnya nanti, pertanyaan-pertanyaan segala macam. Ya, saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih. Baik, rekan-rekan semua, menarik ya. Jadi karena kita di zaman modern, milenial bahkan yang kita kebanyakan kita udah tadi ya malas-malasan dengan gadget, makan aja harus ada gadget, gitu ya nggak gerak ya. Kalau dulu malah ibu-ibunya jarang ya, mereka dulu makan karena mereka lari. Kalau sekarang nggak, ya. Oke, saatnya kita sesi Q&A ya dok. Baik, kita ada sesi Q&A kira-kira 20 menit gitu ya. Nanti boleh rekan-rekan kita berikan dulu pertanyaan untuk yang di online dulu, boleh ya, sabar ya. Yang di online ada yang mau raise-kan langsung dengan Dr. Leo akan ditanggapi. Oke, atau bisa di open mic-nya? Belum ada atau ada yang langsung? Di online ada yang mau langsung? Oke. Oke, Mbak Tere, oke. Mbak Tere ada yang mau langsung disampaikan ke Dr. Leo, silakan. Iya, selamat pagi dok. Iya, mau tanya dok, kalau misalkan ada beberapa kasus ibu hamil yang pada akhirnya
begitu hamil dia jadi ada penyakit jantung gitu, atau setelah melahirkan jadi ada penyakit jantung karena efek hamilnya itu. Nah, setelah melahirkan apakah kemungkinan akan terus begitu dok, atau emang ada kondisi-kondisi yang bisa dia sembuh total gitu dok? Sama satu lagi dok, kan orang tua saya. Satu-satu dulu ya Mbak Gede ya. Oh ya, oke siap. Oke, yang pertama yang ibu hamil ibu Tere ya. Jadi memang penyakit jantung itu banyak, Bu Tere. Ya Bu, jadi penyakit jantung itu banyak jenisnya, tapi saya bagi jadi dua ya Bu ya. Penyakit jantung bawaan atau maksudnya yang dibawa dari lahir, atau penyakit jantung yang didapat. Nah, baik itu penyakit jantung bawaan maupun penyakit jantung yang didapat, itu semua akan mengalami kehamilan. Dalam artian gini, beberapa kali memang saya mendapatkan konsulen dari bagian kandungan, ada pasien ibu hamil ini sesak. Dan ternyata begitu saya nilai, saya USG jantung, itu ternyata ada penyakit jantung bawaan. Jantungnya itu bolong, ada struktur jantung yang tidak terbentuk. Nah, itu saja akan mempengaruhi kehamilan. Dan kalau hal ini terjadi, tentu saja dibutuhkan kolaborasi dari dokter kandungan dan dokter jantung. Dan tentu saja kalau misalnya penyakit jantung bawaan tidak akan bisa sembuh sendiri, harus diobati. Pada kasus saya itu akhirnya setelah melahirkan pasien dilakukan penutupan jantung yang bolong itu. Dan puji Tuhan alhamdulillah pasiennya selamat. Itu yang kedua, bisa juga penyakit jantung yang didapat. Ya karena untuk mempertahankan kehamilan, wanita hamil itu memproduksi suatu hormon. Pun juga setelah melahirkan, hormon tersebut akan meningkat, yaitu hormon prolaktin untuk menyusui, untuk produksi ASI. Nah sayangnya pada beberapa wanita, hormon prolaktin itu dapat membuat kondisi jantung itu melemah. Jadi jantung yang fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh, nah fungsi memompanya itu melemah. Gitu. Dan itu juga cukup sering saya dapatkan. Ya beberapa kali saya menemui ada 2 kasus ibu hamil, lalu setelah hamil, setelah saya USG jantung, fungsi jantungnya itu hanya 20%. Gitu. Terus gimana dok? Ya, obati dengan pemberian obat-obatan jantung, dan puji Tuhan alhamdulillah 6 bulan fungsi obat jantungnya sudah membaik. Jadi Bu Dewi tergantung ini konteksnya, jenis yang mana nih penyakit jantungnya. Jadi ada penyakit jantung yang berhubungan dengan kehamilan itu yang bisa membunuh gigi, ada yang perlu tindakan. Tapi apapun itu, kita dokter jantung akan berusaha sebaik mungkin agar kondisi ibu hamil itu bisa kembali stabil. Gitu Bu. Bisa membaik ya dok ya. Bisa membaik. Oke. Cukup clear ya Mbak Dewi. Ada lagi pertanyaan yang tadi kedua atau sudah menjawab? Iya tadi kan dokter sempat ada bilang ada hormon yang meningkat ketika menyusui ya dok ya, kalau nggak salah dengar ya. Nah saat ini saya juga masih aktif menyusui dan aktif olahraga juga dok. Kira-kira olahraga apa sih dok yang seharusnya saya hindari supaya jantung tetap stabil, tetap sehat, tapi menyusuinya juga tetap lancar gitu dok? Kalau misalnya untuk tersebut memang harus kembali ke kondisi pasien. Apakah Bu Dewi ada keluhan sesak, apakah ada keluhan di dada, apakah ada keluhan berdebar-debar, apakah ada keluhan kaki bengkak setelah melahirkan ini. Kalau misalnya ada keluhan itu, ada baiknya memang konsultasi ke dokter jantung. Apabila hal itu tidak ada, ya mudah-mudahan memang kondisi jantung itu baik. Kalau misalnya kondisi jantung baik, dari sisi dokter jantung setelah melahirkan, sebenarnya olahraga apapun boleh, asalkan tidak melebihi kurang lebih 60% dari daya tadi maksimal. Nah, contoh kasus Bu Dewi, izin Bu, umurnya berapa ya Bu Dewi ya? 30 tahun dok. Nah, ke 30 tahun berarti daya jantung maksimal itu rumusnya 220 dikurangi usia.
Jadi maksimal denyut jantung Butere pada saat aktivitas atau olahraga itu 220 dikurangi 30, berarti 190 kali per menit. Jadi yang kira-kira nggak boleh melebihi 60% lah dari itu. Jadi paling nggak ibu maksimal 150 kali per menit. Itu cukup. Kalau misalnya ibu jalan, apapun itu jalan, lari, sepedaan, itu yang semua ibu lakukan. Kalau misalnya duitnya udah hampir mencapai 150 kali per menit, ya berhenti. Karena kalau udah di atas itu akan terus terjadi. Kira-kira seperti itu. Jadi ada kecenderungan juga kalau olahraga kan ada yang kardio ya dok. Itu mungkin dilihat kembali ya dari tadi denyutnya berapa. Kalau kira-kira memang olahraga kardio tertentu mungkin nggak dari ini tinggi, sebaiknya tidak tinggi atau slow aja speednya gitu Jadi ya. misalnya jalan kaki, saya jalan kaki rutin ada 160 ya. Boleh jalan kaki coba 15. Semoga terjawab ya Mbak Tere. Tadi juga kayaknya ada pemeriksaan juga. Kalau mau konsul langsung, boleh datang lagi ke sini. Nanti bisa konsul langsung hasilnya dengan dokter Ria. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari online. Oke, kita jawab dari online dulu ya dok. Dari Mbak Eva Yunita. Izin bertanya dok, terkait Mbak Eva ini ada riwayat hipertensi dan ada keluhan lambung. Apakah ada hubungan dok dengan jantung? Dan kalau memang rutin amlodipin, apakah bisa terhindar dari risiko jantung? Itu pertama ya dok ya. Langsung aja ya. Oke, diperiksa. Oke, baik, Bu Eva. Jadi kalau ada pertanyaan, ada nggak sih hubungan antara lambung dan jantung gitu? Sebenarnya bukan berhubungan, soal sekalian. Jadi gejalanya itu mirip-mirip. Ya, kalau misalnya gejala lambung kan gejalanya bisa dari dua hati, mual, muntah, ya. Sayangnya gejala itu pun merupakan suatu tanda untuk sakit jantung, gitu. Kami para dokter itu diajari praduga bersalah. Sobat sekalian, beda dengan hakim yang katanya praduga tidak bersalah. Gitu. Nah kalau kami kenal asal praduga bersalah, jadi kami itu ingin mencari tahu apakah pasien itu sakitnya parah sampai terbukti tidak. Contoh yang berhubungan dengan hakim, misalnya buah hati, mual, muntah, yaitu kami para dokter mendiagnosis yang parahnya nih, orang sakit jantung nggak sih? Gitu. Dengan berbagai macam pemeriksaan. Dan yang sederhana dengan rekam jantung atau EKG, yang dulu dengan USG jantung. Nah dari situ kami para dokter jantung udah tahu nih, oh ini mungkin pasien memang benar dari jantung itu. Oh ini pasien kemungkinan sakit jantung. Kalau memang selesai ada kemungkinan sakit jantung, jadi kami melanjutkan untuk pemeriksaan lebih lanjut dengan treadmill atau dengan siskan jalan tadi yang sudah saya tampilkan. Gitu. Jadi gejalanya mirip. Jadi harus aware kita. Jangan-jangan nih kalau misalnya Bapak Ibu saya, oh oke deh, oke langsung nggak apa-apa. Saya sakit lambung juga. Tapi biasanya kalau sakit lambung, minum obat lambung harusnya udah membaik, resiko udah selesai. Tapi kalau belum membaik, nah warning, jangan-jangan ada sakit yang lain. Masuk sakit jantung, jadi perlu masuk. Yang kedua, kalau rutin minum amlodipin, apakah bisa terhindar dari sakit jantung? Memang kalau secara teori, obat untuk anti hipertensi atau obat darah tinggi itu jenisnya banyak. Ada 5 jenis obat darah tinggi. Salah satunya adalah amlodipin. Tujuannya Mas Dok dikasih darah tinggi, obat darah tinggi. Kan dokter bilang itu minumnya akan umur hidup. Karena penyakit darah tinggi ini tidak bisa dikendalikan, sobat sekalian. Nah, jadi obat-obatan dokter jantung yang kasih itu untuk darah tinggi itu gunanya adalah membuat bapak ibu sekalian itu tidak terkena komplikasi akibat darah tinggi ini. Komplikasinya apa sih dok? Darah tinggi doang. Banyak pertanyaan dari pasien seperti itu. Nah, karena penyakit darah tinggi ini itu sifatnya menyeluruh,
tapi setelah obesitas sistemik, jadi dia bisa menyerang berbagai macam organ Bapak Ibu sekalian, dari ujung perut sampai ujung kaki, dari ujung rambut, bisa kena stroke. Yang kedua, bisa kena satu jantung. Yang ketiga, bisa kena ginjal. Dokter bohong, banyak tuh teman-teman saya bilang, dokternya masih obat banyak-banyak, paling seumur hidup bisa kena ginjal. Gitu. Nah, itu hoax yang bertebaran itu jangan digunakan Bapak Ibu. Justru obat darah tinggi yang kami berikan itu untuk melindungi ginjal Bapak Ibu kalian dan komplikasi dari darah tinggi. Akan tapi ini kan tadi saya bilang ya, kembali ke 5 jenis golongan obat darah tinggi. Yang mau dikasih yang mana tuh? Karena berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Contoh yang amlodipin. Amlodipin ini adalah salah satu jenis obat darah tinggi yang paling baik untuk mengurangi seorang pasien darah tinggi itu stroke. Itu Bapak Ibu sekalian. Tapi perlindungan untuk komplikasi ke jantungnya tidak begitu baik untuk amlodipin. Berbeda dengan golongan yang lain. Terus gimana dok? Itulah kenapa kalau orang seperti ini memang maksudnya banyak berbeda. Ada jantung, ada beberapa dalam yang serius sekali ginjal, ada yang terlalu besar. Biar ketika kita ini orang ini komplikasinya ini ngarah kemana sih? Apakah ngarah ke stroke? Apakah ngarah ke jantung? Apakah ngarah ke jantung? Karena obatnya berbeda. Jadi memang kok ribet ya? Gitu. Memang sehat itu ribet Bapak Ibu sekalian. Tapi itu semua adalah mencegah biar Bapak Ibu sekalian dapat obat yang pas untuk mencegah komplikasi yang lain. Karena satu pasien dengan pasien yang lain itu berbeda Bapak Ibu sekalian. Terus kalau diperiksa jantungnya normal, tapi kadang kenapa suka agak sesek ya dok? Nah, kembali lagi memang sesek itu adalah salah satu gejala jantung, tapi sesek itu juga punya penyakit yang lain, gejala penyakit yang lain, paru-paru, lambung, itu juga bisa menyebabkan sesek. Jadi memang harus diperiksa. Jadi kalau pasien datang ke saya keluarnya sesek, saya nilai nih jantungnya normal nggak sih? Itu dengan EKG, dengan USG jantung. Kalau misalnya semua pemeriksaan itu normal, ya udah jantungnya clear. Ya mungkin kalau misalnya Bu Irma mengeluhkan sesek tapi jantungnya normal, mungkin ada penyakit yang lain, entah itu paru-paru, ya, atau sakit lambung atau yang lain. Itu yang perlu diperiksa lebih lanjut. Terima kasih. Thank you, Dr. Rin. Semoga menjawab ya, Mbak Irma. Oke, kita lanjut ke yang di sini. Ada yang mau tanya langsung? Silahkan. Dok, saya mau nanya, saya kan rutin tenis setiap minggu, tapi kan Pak Andre, iya Pak. Ya. Karena keterbatasan waktu dan tempat, jadi bisa ngelakuinnya tuh pulang kantor jam 8 malam sampai jam 11. Kadang juga sampai jam 12 gitu. Nah, lapangannya juga outdoor, jadi kayak mungkin kena angin malam gitu. Banyak yang bilang juga nggak rekomen, soalnya kan kena waktunya mungkin istirahat dan kena malam gitu. Dan teman saya juga ada yang sempat yang meninggal juga waktu itu karena keserangan jantung waktu main tenis. Yang mau ditanyain itu cara ngakalinnya gimana ya dok, supaya bisa tetap sehat tapi jantung juga sehat. Oke. Ya, terima kasih Pak Andre. Memang itu yang jadi pertanyaan juga banyak pasien, dok saya boleh nggak sih olahraga di malam hari gitu? Apakah lebih baik pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari? Sebenarnya kalau secara teori nggak peduli waktunya kapan, nggak peduli, asal rutin dilakukan ya. Tapi memang kalau olahraga malam hari memang ada notes-nya, ada catatannya ya. Berhentinya jangan 1-2 jam sebelum tidur, karena ingat tadi di slide saya pola hidup yang sehat salah satunya adalah istirahat yang cukup 6-8 jam sehari. Dan teori dari dokter saraf mengatakan bahwa hormon untuk merefresh atau mereset tubuh kita agar bisa bangun pagi hari dengan baik itu mulai diproduksi jam 10 malam. Sehingga ada baiknya berhenti olahraganya jam 8 atau jam 9 malam.
maksimal tadi gitu, asal rutin juga ya, dan harus sesuai dengan denyut nadi tadi yang maksimal yang saya bilang tadi. Jangan sampai olahraganya digeros atau capek banget, begitu dicek nadi ternyata melebihi denyut nadi maksimal. Akibatnya apa Pak itu? Jelek ke jantung. Ya kalau jantungnya sehat, kalau jantungnya sudah ada masalah, bisa terjadi meninggal dunia, kolaps dia, serangan jantung. Itu yang nggak kita inginkan. Jangan sampai kita olahraganya sehat, tapi ujung-ujungnya malah sakit. Gitu, Pak Andre. Niatnya sehat ya dok. Iya benar. Cukup menjawab Pak Andre. Ada lagi di sini yang mau jawab? Oke, ini dia. Silakan. Siang dok, saya Johan. Pak Johan. Saya mau melanjutkan pertanyaan yang tadi mengenai olahraga. Kalau misalnya untuk yang berumur 50 tahun ke atas, itu baiknya olahraga apa? Yang senior maksudnya. Waduh. Iya. Terima kasih Pak Johan. Jangan dilihat dari ukurannya dok, ini masih muda loh. Makanya saya pikir saya 17 tahun loh. Iya. Oke. Ya, terima kasih Pak Johan. Memang pertanyaannya simpel ya Pak. Tapi ngejawabnya sama ngejelasin pasiennya sulit. Kenapa? Karena kami para dokter jantung itu tidak hanya menulis resep obat, Pak Johan. Tapi kami juga diminta oleh guru-guru kami untuk menulis resep olahraga. Begitu. Ya. Jadi kalau yang saya bilang tadi bahwa olahraga itu gini begini, berapa menit gitu ya. Tapi kalau mau lebih detail itu lebih rumit, Pak Johan. Jadi memang kalau sudah usia di atas 40 tahun, apalagi ada punya penyakit jantung, itu kami menyarankan adalah olahraga yang istilahnya kardio. Gitu. Jadi kami itu para dokter jantung biasanya mengedukasi ke pasien itu adalah olahraga dengan peresepan FITT, fit, F frekuensi. Frekuensinya berapa kali sih dok seminggu? Kalau secara teori 3-5 kali seminggu olahraga kardio. Ya, olahraga kardio artinya yang aerobik. Entah itu jalan kaki, lari, sepedaan yang ini aerobik. Itu. Sisanya Zumba. Aduh. Nah, terus 3-5 kali seminggu. Sisanya apa, dok? Ya, sisanya apa, dok? Boleh. Apa? Gym. Yang gym resistance training namanya, angkat-angkat beban. Ya, tapi itu 2 kali seminggu aja. Sisanya apa? Istirahat buat ototnya. Itu. FITDI, intensitas. Nah, intensitasnya itu berapa lama, dok? Gitu. Nah, berapa lamanya ini memang tergantung dari jenis latihannya. Ada yang low intensity, moderate intensity, sama high intensity. Biasanya kami ke para dokter jantung moderate gejala. Moderate itu adalah ditandai dengan adanya target nadi saat olahraga atau aktivitas fisik itu adalah 40-60% dari istilahnya adalah heart rate reserve. Itu nanti akan dihitung oleh dokter jantung. Dan untuk mendapatkan heart rate reserve ini, itu biasanya harus treadmill. Jadi treadmill itu tidak serta-merta hanya untuk mendeteksi pasien itu punya sakit jantung atau tidak, tapi untuk peresepan olahraga juga. Nanti dari situ akan dihitung. Tapi kalau misalnya belum ada treadmill, biasanya saya tadi akal-akalannya. Jadi 40-60% dari denyut nadi maksimal. Misalnya Pak Johan 50 kali per menit, 50 tahun usianya, berarti ya 120 kurang 50, 170, ini udah denyut nadi maksimal. Ya berarti dikurangin aja, kurang lebih 40-60%-nya. Gitu ya, kurang lebih 130-140 kali per menit. Itu untuk I, intensitasnya, denyut nadinya targetnya segitu. T, type-nya. Tipenya tadi sudah saya bilang, ya, yang aerobik 3-5 kali seminggu diselingi dengan yang nge-gym, yang angkat beban, yang resistant training. Itu time. Terus time berapa lama dong? Yaitu 30-60 menit sekali sesi atau sampai denyut nadi maksimal tadi
persentasenya tercapai. Udah olahraganya ya udah, kalau misalnya aerobik udah cukup jalan kaki, lari atau sepedaan. Kalau nanti misalnya Pak Johan menjalani treadmill untuk merasakan latihan fisik atau olahraganya Pak Johan, itu nanti dokter jantung ada tabelnya. Laki-laki sama perempuan berbeda. Pak Johan kuat berapa menit sih treadmill? Kuat 6 menit, 8 menit, sama 10 menit, itu beda. Berapa kilometer yang harus ditempuh pada saat jalan kaki, berapa kilometer yang dapat ditempuh saat sepeda, jenis-jenis olahraganya, main golf, sepak bola, tenis, itu berbeda tergantung dari menitnya Pak Johan kuat untuk treadmill. Gitu. Jadi memang untuk olahraga saja boleh ribet ya Pak Johan ya. Ya memang harus konsultasikan ke dokter jantung untuk preservatif. Seperti itu Pak Johan. Ya. Setelah ini Pak Johan mau ikut klub olahraga saya kan? Kami ada klub olahraga dok di kantor dok. Seperti ini juga dok. Oke. Thank you Pak. Oke, kita salam dulu Pak. Boleh. Lagi dok. Nama saya Bintang. Mau tanya sebenarnya pertanyaan yang pertama tadi terkait istri. Jadi ketika melahirkan itu baru ketahuan di situ kalau ternyata ada, kalau nggak salah detak jantungnya nggak beraturan gitu. Makanya setelah melahirkan tuh sempat diobservasi dulu lah berapa lama minum obat gitu. Nah, cuma memang keadaannya pas hamil, sebelum hamil pun memang berat badannya udah berlebihan, udah gemuk lah kayak gitu. Nah, cuma ya udah habis minum obat selesai, sampai sekarang ya kami berdua masih nggak ngejaga lah makannya, olahraganya seperti itu. Nah, cuma memang ada keinginan untuk nambah anak lagi dong. Cuma memang kami masih takut lah, takutnya apa? Lebih ke takut bahaya untuk istri sih kayak gitu. Jadi ada kondisinya nggak sih dok, kayak minimal kondisi jantung harus gimana kalau kita mau memutuskan untuk hamil lagi gitu. Ya, terima kasih dok. Terima kasih Pak Bintang. Ya, sungguh menambah insight ya untuk bapak-bapak ya yang punya istri yang hamil, apalagi pas hamil itu memiliki masalah jantung. Nah, memang itu yang menjadi konsep kami juga para dokter jantung apabila menerima pasien perempuan, apalagi yang wanita usia subur terutama, yang pasti memiliki keinginan untuk hamil, baik itu hamil pertama ataupun hamil selanjutnya. Apalagi kalau pasien itu terdiagnosa sakit jantung, gitu. Nah, kembali lagi Pak Bintang bahwa penyakit jantung banyak jenisnya, gitu. Dan salah satu gejalanya adalah debar-debar. Sehingga harus dicari tahu penyakit jantungnya apa. Karena dari WHO sendiri itu ada 4 kriteria untuk wanita hamil, untuk pregnancy. Kelas 1, 2, 3, dan 4. Ya, kelas 4 itu udah kontraindikasi untuk hamil. Wis pokoknya ini kamu hamil wis tidak boleh. Kalau ketahuan positif, mohon maaf, harus digugurkan saat itu juga. Karena kalau kehamilan itu diteruskan, itu akan berefek baik bagi ibu maupun bagi janin. Nah, itu penyakitnya beda-beda, Pak Bintang. Wes percaya sama saya, dokter jantung pun nggak akan ada yang hafal hamil itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kami dokter jantung berhadapan dengan pasien-pasien hamil yang ada riwayat sakit jantung, kami akan melakukan pemeriksaan, serangkaian pemeriksaan untuk mendeteksi ini jenis penyakit jantung yang mana sih. Baru nanti kami bisa melihat tabelnya itu. Oh, ibu ini ada masuk ke resiko kehamilan yang nomor 3. Berarti tata laksananya A, B, C, D, E. Oh, ibu ini penyakit jantungnya ringan, cuman masuk ke kelas 1, oh terapi tata laksananya A, B, C. Tapi kalau misalnya udah masuk ke kelas 4, nggak bisa dihindari, itu harus kehamilannya diakhiri. Seperti itu. Jadi harus di screening sebelum hamil. Apakah wanita hamil ini beresiko tinggi nggak sih terhadap kehamilan selanjutnya? Gitu Pak Bintang. Permanen gitu dok. Tergantung lagi. Contoh, saya ada pasien waktu masih sekolah, perempuan usianya 20 tahun,
dia itu dengan penyakit jantung bawaan yang biru. Jadi biru semua tuh. Kalau dulu kita pas COVID kan ukur saturasi tuh ya. Nah, saturasinya itu kan bagus kalau 90%, 100%. Dia itu saturasi berapa? 70%, Pak. Jadi dia hidup dengan saturasi 70%. Nah, akhirnya ya kodratnya wanita yang pasti pengen hamil. Tapi kami waktu itu menunda dulu. Jangan hamil dulu. Operasi dulu. Nah, karena kalau misalnya penyakit jantung yang biru belum dioperasi, dia yang kategori 4. Tapi begitu dioperasi, dia akan turun ke kategori 3. Gitu. Itu contoh yang bisa turun. Tapi ada yang nggak bisa turun. Contoh misalnya, tadi kasus yang wanita hamil, fungsi pompa jantungnya turun. Udah, dia mau nggak mau udah masuk ke kelas 4. Nanti 6 bulan dicek tuh fungsi pompa jantungnya. Kalau fungsi pompa jantungnya nggak baik, udah dia masuk kategori 4 seumur hidup. Dia nggak bisa hamil. Seperti itu Pak Bintang. Jadi emang harus konsultasi ke dokter jantung. Gitu Pak Bintang. Ya, Pak. Baik. Kita jawab dulu yang di chat, Dok. Dokter mau baca sendiri. Oh iya, boleh. Kayak Bu Indah ini ya, kebiasaan minum kopi. Apakah benar minum kopi 5 bulan pada pagi hari sebagai salah satu mencegah penyakit jantung? Ya, jadi ini juga pertanyaan yang sering disampaikan atau diutarakan ke kami dokter jantung ya. Jadi kalau secara teori berdasarkan pedoman pencegahan penyakit jantung tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Asosiasi Dokter Jantung se-Eropa, itu disebutkan bahwa minum kopi memang bisa mencegah penyakit jantung. Asal di situ ya, di mana namanya di panel itu ya, hanya 1 cangkir sehari, 1 cangkir sehari setiap hari itu bisa mencegah penyakit jantung. Namun tambahannya nih kadang-kadang yang bikin muncul penyakit yang lain. Gelasnya, Dok, katanya di belakang. Gelasnya berapa? Yang cangkir kecil. Iya. Yang segini. Itu tahu kan? Ya yang cangkir kecil itu. Tulisannya itu one cup a day gitu. Nah, asal jangan tambah-tambah yang lainnya nih kebanyakan. Gulanya jangan kebanyakan, creamernya jangan kebanyakan. Itulah kalau misalnya menurut takaran itu gulanya 50% lah atau slides juga 25%. Nah, itu nggak ada masalah. Jangan banyak-banyak juga, nanti minum kopinya dengan gulanya banyak, creamernya banyak, iya sih, nggak muncul tekanan darah tingginya, tapi kencing manisnya muncul, kolesterolnya muncul, itu malah muncul penyakit jantung. Gitu. Terjawab ya, Mbak Endah. Thank you. Dari sini, Dok. Ada pertanyaan, Dok. Selamat pagi, Dr. Royum. Saya Timotius. Ya, jadi melanjutkan pertanyaan tadi yang tanya Pak Johan terkait dengan olahraga ya. Nah, berarti sebenarnya kalau seandainya kita lakukan olahraga high intensity training, jadi kalau seandainya HRV kita selama belum sampai ke 2200 kurangi usia itu seharusnya tidak masalah ya Pak Dok ya? Ya. Nah, asal gini Pak Timo, asal itu diperbolehkan. Ya, kita diperbolehkan untuk high intensity di mana target heart-nya itu adalah 70-90% dari heart rate reserve itu sebaiknya hanya selama 5-10 menit. Hanya 5-10 menit sekali sesi. Jadi jangan full 30-60 menit itu high intensity. Itu jangan. Itu malah nanti akan merusak jantung. Emang bahaya itu. Betul. Ada istilahnya kami itu namanya athlete's heart. Jantung atlet. Itu jantungnya tuh besar banget, tapi itu malah membuat jelek kondisi jantungnya. Gitu. Jadi itulah yang nggak ingin kita capai, maksudnya harus kita hindari, jangan sampai overuse untuk olahraga. Tetap harus ada tingkatan-tingkatannya. Gitu Pak. Baik Dok, ada 2 pertanyaan lagi sih Dok. Boleh. Iya. Dok, terkait selain kita lakukan pemeriksaan rutin untuk jantung ya Pak Dok, bagaimana sih supaya kita lebih aware terkait dengan supaya kita bisa deteksi dini terkait dengan kita penyakit jantungnya itu, penyakit jantung kita gimana sih kita bisa deteksi dini bahwa kita ada indikasi terkena serangan jantung. Oh iya, ya. Jadi Pak Timo, kalau misalnya kami edukasi orang awam, ya hanya sebatas gejala aja Pak Timo. Karena untuk mendeteksi penyakit jantung kami butuh 5 hal. 1, keluhan pasien.
yang kedua pemeriksaan fisik kami, yang ketiga EKG yang dilakukan tadi, yang EKG gratis itu, yang keempat adalah foto ronsen, dan yang kelima adalah laboratorium. Itu dari situ kami bisa mengarahkan apakah pasien ini memiliki sakit jantung atau tidak sebelum kami melakukan pemeriksaan yang lebih canggih seperti USG jantung, treadmill atau CT scan yang saya tampilkan tadi. Nah, untuk edukasi awal ya kami hanya bisa yang gejala ini. Gitu. Ya, biasanya saya sebagai dokter jantung menanyakan 5 hal keluhan pasien. Nyeri dada, sesak, debar-debar, kaki bengkak, pingsan. 5 hal itu. Kalau misalnya ada salah satu dari itu, nah itu saya edukasi ke orang awam untuk segera ke dokter jantung untuk menyingkirkan apakah Bapak Ibu sekalian itu ada sakit jantung atau tidak. Seperti itu Pak Timo. Baik dok. Dok tadi terkait dengan treadmill ya. Bisa nggak kita ngukur sendiri dengan menggunakan treadmill sebenarnya kriterianya pakai apa? Misalnya kecepatannya, speednya, kemudian apa kemiringannya seperti itu Pak. Oh gitu. Itu memang harus dicek di rumah sakit. Kenapa? Karena pemeriksaan treadmill itu enggak hanya melihat denyut, tapi lihat bentuk gelombang jantungnya. Itu yang enggak ada di gym, betul ya? Enggak ada di rumah kalau punya alat treadmill. Tapi di mana namanya di rumah sakit bisa. Karena akan melihat selain apa namanya tadi menilai kapasitas fisik, tapi kami juga mendiagnostik sampai stage berapa sih bentuk gelombangnya ini normal. Sampai stage berapa sih tidak muncul gangguan irama jantung, karena itu akan membantu kami dokter jantung untuk meresepkan latihan fisik atau olahraganya. Gitu Pak Tim. Ya, baik, terima kasih Dr. Mayu. Ya, selamat. Pertanyaannya banyak loh, padahal dia guru kita juga loh. Oh iya. Itu untuk mengelola stres itu Bu. Untuk mengelola stres Iya, salah satunya juga. kalau Pak Timo ini. Iya, baik. Thank you. Kita sudah di 5 menit lagi ya rekan-rekan. Tapi kalau mau bertanya silahkan yang ada di sini. Nanti setelah kita close bisa kita bertanya lagi, izin ya dok. Oke, rekan-rekan semuanya kita ada evaluasi efektif kita. Silahkan nanti yang baik di online maupun yang di sini bisa di scan. Kira-kira materi apa lagi sih yang pengen dibawakan nih? Yang kami nanti akan siapkan di kalender kami 2026, termasuk juga dengan Siloam, kami masih ada jadwal. Jadi kita akan carikan narasumber yang expert yang di bidangnya, gitu ya. Oke, nah nanti kita buka satu lagi pertanyaan di sini, karena di online kayaknya sepertinya sudah nggak ada dok. Nanti kita close dulu, baru nanti yang di sini kalau mau konsultasi boleh ya. Dan bagi rekan-rekan yang tadi belum EKG, setelah sesi juga akan bisa lagi dilanjutkan. Oke, silakan. Satu lagi penanya, ada yang mau bertanya? Itu yang di ujung udah pengen boleh. Terima kasih Bu Rere. Dokter, saya Tiara, saya mau tanya. Saya tuh pernah dengar, kalau mandi sehabis olahraga itu bisa menyebabkan serangan jantung. Nah, itu benar atau enggak sih dok? Kalau misalkan benar, berapa rentang waktu yang aman untuk kita mandi setelah olahraga? Dan apakah waktu olahraganya itu juga mempengaruhi kalau pagi gimana, sore atau malam itu gimana? Apakah ada hubungannya antara mandi dengan mandi setelah olahraga dengan serangan jantung? Terima kasih. Iya, makasih Mbak Tiara. Kalau untuk apa namanya mandi setelah olahraga itu tergantung mandinya pakai air apa ya Mbak? Air dingin apa air hangat ya? Karena itu beda, gitu. Karena kalau misalnya kita habis olahraga itu kan suhu tubuh kita akan meningkat pasti, karena metabolisme naik. Kalau dulu kita belajar di kimia, yaitu C6H12O6 tambah O2 itu kan kebakaran dan segala macam akan menghasilkan suhu pada akhirnya. Nah, peningkatan suhu inilah yang terjadi pada tubuh kita setelah olahraga. Dan apabila kita mandi dengan menggunakan air hangat, sebenarnya nggak terlalu masalah. Yang masalah adalah kalau kita menggunakan air dingin, gitu. Nah, air dingin itulah nanti yang akan menyebabkan suhu tubuh kita
turun tiba-tiba. Dan efeknya ke jantung, itu pembuluh darah akan menyempit. Karena normal kalau kita olahraga, seluruh pembuluh darah kita akan melebar. Tapi begitu disiram air dingin, itu akan menyempit. Sebenarnya nggak ada masalah kalau misalnya pembuluh darah jantungnya nggak ada apa-apa. Tapi kan nggak ada yang yakin pembuluh darah jantung kita aman-aman aja. Karena kalau misalnya terjadi sudah ada penyempitan di pembuluh darah jantung dan pembuluh darah yang melebar tiba-tiba menyempit, udah kolaps pasiennya, bisa muncul benar serangan jantung. Jadi memang yang lebih baik adalah pada setelah olahraga ya harus istirahat paling nggak 10-15 menit. Pun resep olahraga nanti kalau misalnya saya resepkan pasti 10-15 menit pemanasan, terus 30-60 menit olahraga, dan untuk cooling down 5-10 menit. Yaitu gunanya untuk itu, untuk menurunkan suhu kita. Baru habis itu bisa mandi. Untuk waktu olahraganya sih sebenarnya nggak ada masalah. Ya, mau itu pagi, siang, sore, malam sama aja. Harus tetap cooling down untuk menurunkan suhu sebelum kita mandi. Seperti itu Mbak Tiara. Ya. Jawab ya Mbak Tiara. Termasuk kalau berendam ya dok. Kalau sekarang tempat gym kan banyak yang pakai jacuzzi, pakai atau ini aman juga ya dok. Yang penting kita udah cooling down dulu, jangan langsung gitu ya. Ya, kalau misalnya yang sauna-sauna gitu ya Bu ya. Iya. Nggak begitu tahu kalau misalnya kayak gitu. Ya, tapi prinsipnya adalah asal suhunya itu sebenarnya jangan terlalu panas. Ya, karena kalau misalnya terlalu panas di atas kalau nggak salah 50 derajat itu kalau misalnya terjadi udah ada sakit jantung sebelumnya, suhu yang panas itu akan berefek ke jantung. Kenapa dok? Karena akan meningkatkan denyut jantung. Karena dengan panas itu metabolisme kita akan diminta untuk naik, denyut jantung naik. Nah, orang yang udah ada penyempitan jantung atau sakit jantung, denyut nadinya tidak boleh tinggi-tinggi. Harus berkisar antara 60 sampai 100 kali per menit. Nggak mungkin kalau misalnya di suhu panas nadi kita nggak ada, itu nggak mungkin. Kalau terlalu panas, nah itu bisa akan memicu serangan jantung juga. Justru ya dok, Ya. kita pikir relax di dalam santai, tapi sebenarnya memicu ya. Betul, ya asal nggak ada sakit jantung aja dipastiin nggak ada masalah. Baik, rekan-rekan Soulkeeper, saatnya kita di akhir penghujung ya. Jadi sekali lagi semoga materi yang disampaikan oleh Dr. Reo dan juga tadi pertanyaan-pertanyaannya tadi sudah terjawab semua, disampaikan bisa memberikan manfaat bagi kesehatan kita. Dan saya juga pengen buat next Bayu. Jadi kita ada webinar series lagi di bulan November, kita ada 2 kali lagi. Pertama kita bekerjasama dengan BCA dan Jalan Motor. Jadi kalau rekan-rekan aware, sebelumnya di bulan Juli kita ada event, tapi di Pulau Gadung 6. Nah, nanti acaranya di sini, di Sumur. Bagi yang punya kendaraan roda 4 bisa daftar, karena nanti ada servis gratis. Tapi memang ada kuota ya. Jadi begitu saya open registrasi, cepat-cepat lah. Gitu. Jadi nanti ada 20 free service, ada yang 10 kursi maupun 10 oli. Gitu ya, ada di sini sambil kita kerja, kalau kita terservis ya. Temanya adalah Care Today, Right Tomorrow, Keeping Your Mahal and Safe. Memang tidak ada safety riding, ada simulasinya tidak ada, karena keterbatasan area. Lebih ke webinar dan servis gratis. Kemudian di bulan November kita juga membuka lagi Sulit Sehat. Jadi bagi yang masih punya plafon Medicare, silahkan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa juga loh. Silahkan, karena kan lebih sehat ya. Jadi nggak usah, jangan sayang gitu ya. Beli suntik vitamin maupun vaksin. Kalau vaksin nanti cek kembali jadwal vaksinnya sudah sesuai apa belum. Gitu ya, nanti saya akan informasikan kembali. Jadi aktifkan selalu WAG dari Soho ya. Oke, itu aja untuk event selanjutnya. Kita masih ada di Desember, mungkin ada 1-2 kali lagi, dan nanti tahun depan tentunya masih banyak lagi. Jadi pastinya ya. Mas Oksa ada yang mau ditanyakan? Ini dari PG6 soalnya. Ada yang mau ditanya? Cukup. Oke. Nah, rekan-rekan nanti bisa dilanjutkan ya setelah kita foto dulu dengan dokter ya. Baik. Dokter Leo, terima kasih sekali lagi untuk hari ini.
juga Bu Lina dan Pak Oscar untuk support yang luar biasa untuk sesi pertama ini. Kita masih berjumpa lagi beberapa sesi depannya Bu, mohon dukungannya terus untuk Sofifa lebih sehat, lebih fit lagi. Baik, saya izin untuk tutup sesi kali ini. Kita akan bertemu lagi ke isi webinar berikutnya. Saya Lili izin undur diri dari sesi ini. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.